Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Alhamdulillah, siap menang. Allahu Akbar. Baik anak-anak hebat, sebelum kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca Quran suratul Fatihah dan doa belajar. Semoga dengan berdoa Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan kalian jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Hajih ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak hebat, sebelum kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tepuk PPK ya nak. Apa itu tepuk PPK? Tepuk penguatan pendidikan karakter ya. Kita tepuk PPK bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke. Semoga kalian lebih semangat lagi ya nak. Kalian simak pembelajaran tematik tema 8 subtema 2. Kalian simak videonya. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Pak Sam. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tematik tema 8 subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, menjelaskan pengertian air tanah, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis usaha perseorangan dan usaha kelompok. Yang keempat, memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang menjelaskan pengertian air tanah. Apa itu air tanah anak-anak hebat? Air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah juga mempunyai banyak manfaat. Apa saja manfaatnya? Manfaat air tanah diantaranya sebagai penyediaan air bersih, baik untuk kepentingan rumah tangga maupun untuk memenuhi kebutuhan industri. Kemudian menjelaskan air tanah. Air tanah tidak lepas dari proses siklus air yang kalian sudah pelajari di subtema 1. Air tanah adalah air tawar yang ada di permukaan bumi. Presentasi air tanah di permukaan bumi sekitar 97%. Sisanya sekitar 3% merupakan air sungai, danau, rawa-rawa, dan juga cekungan-cekungan permukaan. Ada dua sumber pembentuk air tanah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan batuan dan pada akhirnya mencapai muka air tanah. Kemudian yang kedua, air dari aliran air permukaan seperti sungai dan danau yang meresap melalui tanah ke dalam zona jenuh. Apa itu zona jenuh? Zona jenuh adalah suatu lapisan tanah yang tidak terhubung dengan udara luar. Kemudian anak-anak hebat menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Faktor-faktor yang memengaruhi air tanah sebagai berikut. Yang pertama, curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua, material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Kemudian yang ketiga,
lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Yang keempat, keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Kemudian menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi siklus air. Aktivitas-aktivitas manusia yang memengaruhi siklus air antara lain pembangunan lantai beton. Pembangunan lantai beton biasanya diperuntukkan permukiman penduduk, pembangunan gedung bertingkat, dan jalan raya. Permukaan tanah yang tertutupi oleh beton dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas perindustrian. Gas buang adalah gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan perindustrian yang dapat memengaruhi siklus air. Penebangan hutan secara besar-besaran. Pepohonan di hutan yang ditebang dapat mengganggu jumlah air yang akan disimpan di dalam tanah. Penggundulan hutan juga dapat mengakibatkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Pengambilan air tanah secara terus-menerus. Pemanfaatan sumber daya air tanah harus dilakukan secara bijak. Apabila pengambilan air tanah dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya jumlah air masuk ke dalam tanah, maka dapat mengurangi cadangan air tanah. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola perseorangan. Kelebihan usaha perseorangan adalah yang pertama, pemilik dapat menikmati keuntungan sepenuhnya. Yang kedua, pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginannya. Yang ketiga, pemilik dapat mengambil keputusan dengan cepat. Kekurangan usaha perseorangan adalah yang pertama, resiko dan kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik usaha. Yang kedua, modal dan kemampuan yang dimiliki terbatas. Yang ketiga, kreativitas dan jenis barang yang dihasilkan terbatas. Mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Beberapa contoh jenis usaha perseorangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian biasanya dikelola secara perseorangan. Sebagian besar petani memiliki lahan dan modal terbatas, sehingga usahanya hanya menghasilkan satu jenis hasil tanaman saja. Contohnya petani penghasil jagung. Kemudian yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola perseorangan biasanya membeli barang dalam skala sedang untuk dijual kembali kepada konsumen. Contoh usaha ini adalah warung. Kemudian yang ketiga adalah usaha jasa. Usaha jasa yang dikelola perseorangan biasanya berskala sedang dan skala kecil. Contohnya usaha jasa perseorangan adalah bengkel dan salon. Kemudian yang keempat, industri perseorangan biasanya dikelola secara sederhana di rumah. Contohnya adalah industri anyaman. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok. Contoh usaha kelompok antara lain yang pertama adalah firma atau disingkat FA. Firma adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kemudian yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. CV memiliki anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menanamkan modal serta menjalankan kegiatan usaha.
Adapun anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal dan menyerahkan urusan kegiatan usaha kepada anggota aktif. Kemudian yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang memiliki modal berasal dari penjualan saham. Kemudian yang keempat, koperasi. Koperasi adalah usaha yang didirikan oleh sekelompok orang yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN memperoleh seluruh atau sebagian besar modalnya dari negara. Yang keenam, badan usaha milik daerah atau BUMD. Perusahaan daerah memperoleh modal dari pemerintah daerah. Tujuannya, pendirian perusahaan daerah antara lain untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional serta memenuhi kebutuhan rakyat akan penyediaan lapangan kerja. Kemudian, memaknai keberagaman adat istiadat. Pelestarian adat istiadat di setiap daerah di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut. Yang A, melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Yang B, menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Yang C, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Baik anak-anak hebat, demikian penjelasan materi tematik tema 8 subtema 2. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelumnya kita tepuk hebat bersama-sama. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Baik anak-anak, demikian dari Bapak. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.